yaitu dalam kegiatan layanan secara gratis yang diselenggarakan oleh PBJNU beserta Pospindu Puskesmas Rambutan bersama dengan pengurus Panti NU lembaga serta Pamong sekecamatan Rambutan untuk warga sekecamatan Rambutan. Tentunya dalam hal ini dalam keadaan sehat walafiat walafiat insyaallah. Sallallahu wasallam semoga tetap atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya ayat yang pertama yaitu pembukaan. Dalam hal ini akan dimulai dengan pembacaan shalawat Nabi. Kami mengucapkan kepada Yang Mulia Haji Fonsesulah selaku Mustasyar Majelis Wakil Cabang Ulama Kecamatan Buntan, kepada beliau kami mengucapkan. إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى أهل بيته شيء الله الفاتحة. ثم إلى حضرة مؤسسي جمعية نهضة العلماء. Semoga dengan berbagai tadi acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan. Amin. Ada selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Masyaallah. Dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara Kennedy. Kepadanya kami persilakan.
Ada selanjutnya yaitu sambutan koordinator yang pertama yaitu oleh Ketua Majelis Ulama Jabatan Nahdlatul Ulama Jabatan Banten kepada Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Uwais Aisyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para ulama, saja para masyayikh, para kiai, saja pengurus Majelis Wakil Cabang NU Banten, segenap jajaran Mustasyar Syuriah dan Jakarta Tafidiyah, segenap pengurus ranting NU se-Kacamatan Banten, saya jajaran Syura juga Tafidiyah, para pimpinan Banom di lingkungan MWC Banten, dan terhormat Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Denamil atau yang mewakili Kepala Puskesmas Kecamatan Banten, bukan para staf, setuju para tenaga kesehatan, hadirin hadirat saya setuju Banten Bola Berjaki. Alhamdulillah, Lakore puji tersyukur Allah Subhanahu wa taala saja atas segala nikmatnya, ternikmatnya dari kita saja saya ke semakin kita kait tiap kompol dalam rangka launching kesehatan Puskesmas Banten yang kerjasama dengan Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Banten, yang hal ini kami selenggarakan dalam rentetan menyongsong Hari Santri Nasional dan juga menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Insyaallah Hari Santri itu pada tanggal 22 Oktober menabi 1 abad NU Kanto, insyaallah pada tanggal 14 Rajab 1444 yang berketepatan tahun tak itu tanggal insyaallah bulan 6 jadi bertepatan pada itu karena kami menghitungnya kalaban bulan Hijriah itu menabi tahun Masehi pon kali itu masih tahun 2026, jadi tepatnya pada tanggal 31 Januari 2026, yaitu genap 1 abad untuk Nahdlatul Ulama menurut hitungan Masehi pon. Tapi kami dari dulu di setiap dari pusat bahkan sampai ranting yang menjadi tradisi kami merayakannya pakai bulan Hijriah, jadi bulan Rejab. Alhamdulillah, kalau berbeda program Puspindu, maka MWC Banten sangat menyambut baik atas program kali itu. Kami bisa berkhidmat sosial secara langsung dengan masyarakat dalam pelayanan kesehatan kali itu.
Saya insya Allah tak namun semakin seperti yang mau diprogramkan dari pihak kesehatan. Insya Allah kali itu akan continue mungkin beberapa bulan ke depan di setiap kisah. Kan itu sementara ampun pada jadwal, jadi ampun ditentukan sekian kisah pendapat tanggal sekian, tanggal berapa, tanggal sekian, kan itu setiap bulan sampai bulan Desember. Cuman menurut informasi dari pengurus bahwa Caipon kan itu harapan juga jaga kesehatan bisa disesuaikan betul kan itu Caipon. Artinya menabi pengurus ranting di desa kan itu akan meminta waktu yang tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Caipon informasi ketua dari kesehatan siap, tapi tentu mungkin itu beda koordinasi sebelum Bepon. Juga banyak sekali kenapa yang insya Allah kami selenggarakan ke depan untuk penyambutan hari nasional dan juga sahabat itu dan sebanyak kegiatan saya mungkin juga di internal MBC juga nanti terus juga harap pagi instruksi dari cabang kan itu juga tak semakin Kak Dinto berde kesiapan layanan dari Jakarta tim Ruqyah JRA nanti Jamiah Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah bin Tersau Kalima JRA itu berada di naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Itu sangken beliau-beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Kami ibadah saya kesokan. Cuman iki wallah alam kali itu kenapa akan continue juga seperti dari puskesmas ranting-ranting berhutan dan kurang ini. Tapi pasti mungkin itu beliau cara cajian atau hadir untuk kedepannya di ranting tergul tahun. Tapi menabi dari puskesmas ampun pada jadwal akan continue di setiap ranting sampai bulan Desember. Schedule-nya itu sampai bulan Desember. Jadi Oktober, November, Desember. Kanto menabi setiap 2 minggu sekali ke satu ranting sekecamatan hutan tak mendeng untuk menabi sampai Desember. Karena pun Oktober, November sekali kalau bulan menabi 2 minggu sekali berarti kan cuma beberapa kali kan? Sementara sekecamatan itu nanti itu dari 15 ranting. Insya Allah mungkin sementara schedule sampai Desember, tapi mungkin akan terus gitu sampai 2023 dan seterusnya insya Allah. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih juga merespon baik. Moga-moga itu terjadi manfaat dekat masyarakat umum tentunya meskipun dekat para caca pengurus NU baik di ranting juga di MBC. Moga-moga dan bulan yang dekat pihak puskesmas supaya dikasih tambahan vitamin kan itu. Jangan cepat besul kan. Kalau ngurus NU jangan MBC kan itu ada sekian puluh, ada sekian ratus jangan pengurus kan itu. Pengurus MBC, tapi semangat kan itu mungkin sekitar 15% ke 20%. Jadi perlu mungkin pada suntikan vitamin juga para pengurus ranting perlu dikasih suntikan semangat dan doa lagi. Sekarang itu saya disebutkan dulu sampai akhir atas terjadi tanggulangan dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan kedua yaitu Pak Camat Apunten kepada yang terhormat Bapak Agus Diharja Putra Esos, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya kagumi para kiai, para alim ulama, yang saya hormati Bapak dari Forpimka, Forum Pimpinan Kecamatan, hadir Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil yang diwakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan dan diwakili oleh Ibu Kabid, Komandan Vaksin Bapak Kapolsek. Kemarin karena beliau yang sangat gencar dalam rangka mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati Ketua MWCNU Kecamatan Lambunten beserta segenap pengurus dan anggota yang hadir. Yang juga saya hormati Ketua dan pengurus Badan Otonom NU seluruhnya yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, serta seluruh hadirin, seluruh undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta masyarakat Ambuntan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Tentu pada kesempatan pertama ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, tepatnya di kantor MWCNU Kecamatan Lambuntan, dalam keadaan sehat walafiat, serta diberi dan ditakdirkan sempat hadir di tempat ini dalam rangka sebuah agenda mulia, yaitu kegiatan Posbindu sekaligus layanan kesehatan gratis hasil kerjasama dari Puskesmas Kecamatan dan MWCNU Kecamatan Ambuntan. Yang sesuai informasi, alhamdulillah ini adalah kegiatan pertama kerjasama yang dibangun antara Puskesmas dan MWCNU Kecamatan Ambuntan ini. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh anggota keluarga baginda Rasulullah, para sahabat baginda Rasul, dan seluruh pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita selalu berharap dan sangat berharap akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allah. Bapak Ibu sekalian serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan awal ini izinkan saya atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini yang dikemas dalam bentuk layanan kesehatan gratis. Saya sangat berbangga karena organisasi keagamaan terbesar NU dan masyarakat Ambuntan yang notabene adalah Nahdlatul Ulama ini punya kepedulian dalam rangka bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat nantinya akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Terkadang di tengah masyarakat kita memang ada keengganan
mau berobat, mau kontrol, mau periksa, nunggu sakit dulu. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang perlu diluruskan. Kalau kita ambil contoh sepeda motor misalkan, ngantos rusak dulu boleh tepat. Tetapi pemeliharaan rutin dan berkala ini akan terasa lebih ringan manfaatnya. Lebih-lebih ada upaya-upaya dari pemerintah dan dalam hal ini juga yang kita selenggarakan ini melibatkan atau bekerja sama dengan WTNU ini, sehingga sosialisasi kepada masyarakat ini akan manfaat kesehatan itu bisa diterima secara cepat dan manfaatnya bisa terasa oleh masyarakat Kecamatan Ambuntan khususnya pada intinya. Ini sangat penting. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Lebih jauh tadi juga ada semangat motivasi yang lebih, yang juga sangat membanggakan dari Ketua MWC NU Kecamatan Ambuntan, tentang harapan bahwa kegiatan yang kita selenggarakan dalam bentuk layanan gratis ini tidak hanya berskala kecamatan seperti yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, tetapi harapannya sudah menyentuh atau sampai ke desa. Di sana ada NU Ramping dan sebagainya. Ini bisa berperan. Syukur-syukur malah tadi saya berkoordinasi dengan Bu Dokter, idealnya Posbindu atau layanan gratis kepada masyarakat ini seberapa banyak Bu Dokter? Saya tanya tadi. Kalau perlu per dusun. Nah, ini kan lebih mendekatkan masyarakat dengan layanan kesehatan yang muaranya nanti diharapkan masyarakat yang sehat. Lebih-lebih di sini juga mengangkat tema menuju warga NU yang sehat untuk Ambuntan yang sehat. Ini sangat kami berterima kasih dan berikan apresiasi. Di luar itu barangkali juga kami ingin menyampaikan sekedar berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat yang terkadang itu ada tabir yang memisahkan terkait mindset atau pemahaman yang berbeda, tetapi sebenarnya belum tentu terjadi. Seperti misalkan puaraba antara kalayanan gratis juri obat terang lain, nah, kan gitu, sehingga masyarakat menjadi ragu-ragu misalkan. Nah, ini kita perlu juga carikan solusi bersama bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa layanan yang diberikan oleh puskesmas dalam hal ini sama antara layanan gratis dan berbayar, dan itu dijamin oleh Bu Dokter, apalagi ada dari dinas kesehatan. Jadi tidak perlu lagi. Terus terkadang juga di masyarakat pulang kira boros menentu BPJS misalkan dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang salah yang tentu perlu dukungan dari segenap masyarakat termasuk NU dalam rangka meningkatkan kesadaran ini, sehingga pemeriksaan secara rutin kesadaran masyarakat untuk sadar memeriksakan kesehatannya secara berkala, mengobati dan lain sebagainya itu benar-benar dirasakan sesuatu yang memang sangat bermanfaat. Ini yang ingin kita coba. Kalau dari kami puskesmas, saya yakin ada jaminan bahwa tidak ada perbedaan itu. Apa yang kami berikan dalam rangka menyehatkan masyarakat antara layanan gratis dengan non gratis misalkan sama-sama adalah layanan yang akan diberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat di Kecamatan Ambuntan ini misalnya.
Itu barangkali. Tadi juga kami juga sangat berbangga hati karena di tengah cuaca yang agak panas ini, yang mungkin juga terkadang agak mengganggu kegiatan kita, tetapi yakinlah, mari kita syukuri bahwa dengan berkeringat itu adalah salah satu tanda bahwa kita sehat. Mun sakit tak kira belum. Sebenarnya mikir. Jadi kalau kita harus bersyukur dan bersyukur. Lebih-lebih kita nanti akan menjalani pemeriksaan dan pengobatan yang memang perlu dilaksanakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali kita sangat berharap kegiatan ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, utamanya bagi warga NU dan masyarakat Kecamatan Ambunten, agar masyarakat kita, karena kita dalam masa transisi setelah kemarin tengah dilanda COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan dari berbagai segi kehidupan kita, dan alhamdulillah kita sudah mulai landai, bahkan semangat untuk sembuh, sehat lebih cepat dan bangkit lebih kuat itu akan segera bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat kita. Terakhir, barangkali saya juga berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja, sesuai dengan harapan dari Ketua RWCU tadi. Mari kita berkoordinasi hal-hal yang kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan lainnya di luar kesehatan yang bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan kami pemerintah di tingkat kecamatan. Insya Allah kami bersama Forpimka siap bekerja sama dengan warga masyarakat Nahdlatul Ulama dalam kegiatan, dalam berbagai aspek kehidupan dan tugas kita ke depan nantinya. Itu barangkali yang terpenting. Barangkali kita sudah kesusu ingin mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan ini. Tadi juga mumpung ingat, biasanya kalau kita mengadakan kegiatan terlalu pagi memang kadung satu nih pesertanya, karena bodoh simiram dan lain sebagainya. Tapi untungnya saya lihat di undangan jam 8 sampai dengan selesai. Ini poin ini barangkali masyarakat kadung milih dina hadiran di Pak Maria akan jam berapa. Tanggal moga-moga momen ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Kalau perlu bisa dikomunikasikan lewat WA, lewat telepon, bahwa kegiatan layanan kesehatan ini sudah akan berlangsung dan dimulai. Sosialisasi juga sebenarnya sudah banyak dilakukan di grup-grup, di WA, di status dan lain sebagainya, dan ini juga sangat banyak membantu. Kalau toh masih terasa agak sepi, mungkin nanti akan menyusul. Aku patah semangat, aku jadi sepekia. Udah terlalu begitu, jadi sepekia di dalam tak usah kan. Tapi kita positif thinking saja. Kalau di sini sepi, barangkali dengan lebih dekat lagi dilaksanakan di tiap desa akan bertambah ramai, bahkan di tiap dusun nantinya. Itu barangkali. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat yang besar menuju warga yang sehat, untuk Ambunten yang sehat, tentu saja seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk sambutan dari Pak Camat Ambunten.
Selanjutnya sambutan berbeda yaitu dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kabid P2 kepada yang terhormat Haja Yusma Wadani SSD, disilakan. Lagi-lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami takdimi para kiai dan para alim ulama, serta Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Kapolsek dan Bapak Dandim juga. Insya Allah ini teman lama seiring dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ibu Kapus Ambunten, Kepala Puskesmas Ambunten, serta seluruh pengurus MWC NU Kecamatan Ambunten. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, ini pertemuan yang luar biasa. Kami dari Dinas Kesehatan, mohon maaf Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir langsung. Jadi kami sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Masalah Kesehatan Masyarakat yang mewakili Bapak Kepala Dinas. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk hadir pada saat ini. Bapak, Ibu, Bapak Kiai yang hadir pada saat ini, tentunya kami sangat berbangga dan bangga sekali serta ucapkan apresiasi kepada seluruh pengurus NU Cabang Ambunten yang sudah melakukan kerjasama dengan Puskesmas Ambunten dalam pelaksanaan Posbindu. Ini luar biasa dan merupakan inovasi Bapak, mungkin se-Kabupaten Sumeneb baru dimulai dari Kecamatan Ambunten. Jadi ini merupakan awal yang luar biasa yang mana NU Kabupaten Sumeneb sangat mendukung terhadap pelaksanaan Posbindu. Kenapa ini sangat mendukung sekali? Tentunya diawali dengan pencapaian Bapak Ibu semua, pencapaian penyakit yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung, stroke, hipertensi, kencing manis. Kabupaten Sumeneb khususnya ini merupakan pembunuh nomor 1 setelah penyakit menular. Kalau dulu penyakit menular Bapak, penyakit COVID-19, saya dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Posdaramil setiap hari aneh dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Bupati. Lah, ini COVID-19 di Kabupaten Sumeneb sudah mulai reda, bahkan sudah zero. Jadi untuk mengetahui sejauh mana penyebaran COVID-19, kami beserta jajaran termasuk Puskesmas selalu melakukan testing di setiap sekolah dan juga beberapa tempat yang dianggap resiko. Jadi di Kabupaten Sumeneb tidak sampai 5%, bahkan 0, jadi beberapa bulan ini sudah COVID-19 nol. Yang ada orang Sumeneb dari cintanya terhadap Sumeneb sudah ada di Batam bertahun-tahun masih pakai KTP Sumeneb. Akhirnya pencapaian COVID ada setelah dilihat diambil di rumah sakit Batam. Jadi luar biasa orang Sumeneb, tak kalau pakai dah Sumeneb. Walaupun ada di Jakarta masih pakai KTP. Akhirnya kami kena sangkurnya, ketimbangan sangkur. Akhirnya tidak ada di Sumeneb, tapi pasiennya masuk Kabupaten Sumeneb. Itu sehingga kami tetap melakukan testing dan tracing terhadap anggota keluarga. Kenapa harus kami lakukan tracing? Karena apabila titiknya ada di Ambunten, KTP Ambunten, kemudian Pak Kapolsek dan Pak Posdaramil tidak nginput di Cilacap, maka orang ini dianggap tidak dilakukan testing dari lingkaran anggota keluarga. Sehingga kami bekerja sama sudah lama, memang kami selalu koordinasi
baik dengan Pak Camat. 4 pilar itu luar biasa. Nah ini kita tambah 1 pilar lagi, ibaratkan kursi kita tambah kuat. Jadi alhamdulillah kami ucapkan, makanya sangat apresiasi dengan adanya dukungan yang luar biasa. Jadi terus terang Posbindo untuk saat ini kami ngambil per desa 1 pos dulu. Seandainya berkembang, karena kami juga dari NU, kami juga pernah jadi pengurus Muslimat NU Kecamatan Tanangu, dan suami kami juga pengurus NU dan juga ketua Banser dulu di Kecamatan Tanangu. Jadi kami luar biasa klop, ibaratkan suami istri klop Pak. Jadi kami sangat mendukung sekali. Seperti itu seperjuangan. Jadi kami tahu bagaimana perjuangan pengurus NU dan juga Muslimat Fatayat. Jadi organisasi tanpa adanya dana tidak akan jalan. Tapi saya apresiasi walaupun siang-siang NU tidak ada dana, tetap dukungan ada. Makanya dari itu Posbindo yang ada di desa-desa, kami mohon Bapak, karena Posyandu atau Posbindo ini adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kami mengharapkan seandainya ada dari kader NU yang bersedia untuk jadi kader, itu tambah luar biasa. Jadi kami akan berusaha untuk melatih seperti apa perannya di Posbindo. Nanti tetap tim dari kesehatan, tiap puskesmas tetap ada, mulai dari dokter, perawat, bidan, analis. Kenapa di Posbindo perlu analis? Karena Bapak, di pelaksanaan tersebut itu ada pemeriksaan kencing manis, hipertensi. Kemudian bapak-bapak akan diajari bagaimana cara mengukur lingkar perut. Karena kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Kalau ibu-ibunya 80. Jadi kalau misalnya diukur lebih dari 100, itu namanya sudah luar biasa kegemukan. Maka harus dikurangi. Karena NU kalau sudah ceramah, suami saya tuh jam 10, jam 11 masih makan. Nah, terus istirahatnya makan kapan ini tengah malam, sehingga begitu aktivitas sudah mengurangi, timbullah asam urat. Nah, itu. Jadi itu permasalahan yang perlu dipecahkan. Jadi seandainya ada acara makan-makan, stop jam 8, maksimal jam 9. Artinya makan dulu, nanti setelah makan baru ini ceramah dan lain-lain. Jadi tubuh setelah 2 jam memang tidak boleh tidur. Setelah kita makan baik pagi, siang maupun malam, 2 jam kita aktivitas dulu, sehingga terjadi pembakaran, tidak numpuk di perut, tidak numpuk di asam urat. Nah, ibu-ibu kebanyakan pagi kerja, semua dikerjakan. Begitu jam 9, jam 10 makan, habis makan tidur. Akhirnya yang namanya perut seperti apel, bukan seperti pil. Kalau pil kan bentuk, kalau apel gendut-gendutkan. Jadi itu semangka ya. Semangka ada yang langsing sekarang Bu, semangka ada yang langsing. Jadi seperti itu. Jadi itu pemicu terjadinya penyakit tidak menular. Baik itu dari hipertensinya, kencing manis. Sekarang tidak harus ada keturunan kencing manis, karena pola hidup kita sudah berubah. Instan semua sekarang, teh pucuk, pokoknya minuman-minuman kalau bisa diganti aja dengan air. Setiap pertemuan kalau bisa kelana gedang. Jadi makanan alami itu memang luar biasa Pak. Jadi yang dulu-dulu harus kembali ke alam lagi. Nah sekarang instan, mie instan, ciki-ciki. Nah pokoknya anak-anak kita sudah mulai diracuni dengan zat kimia. Jadi tidak mau nasi jagung dengan marungki, kelaro tidak mau. Tapi kalau saya itu lidah saya Pak, jadi pisang goreng, jadi tela goreng itu sudah lidah saya. Jadi tidak bisa. Jadi di usia di atas 40 harus sudah mengurangi makanan manis dan lain-lain. Nah makanya Posbindo ini diharapkan terdeteksi.
Jadi misalnya bulan depan anggota NU sekecamatan atau di ranting ada 500 misalnya, bulan ini 100 yang datang. Oke, karena ada daftar nama. Kemudian bulan depan lagi kurangnya, jangan yang 100 lagi diperiksa, jangan Bapak. Jadi kami untuk melakukan penjaringan sejauh mana kesehatan anggota NU di Kecamatan Ambunten, termasuk ibu-ibu muslimat dan fatayat. Jadi bulan depannya yang belum pernah diperiksa sekarang ini, kaulah periksa Bu kolam kencing manis dan tidak apa, yang sudah diperiksa tidak apa diperiksa. Nanti akan diberikan obat selama 1 bulan. Ada yang 1 bulan kalau dia misalnya bisa minum obat rutin, ada yang 1 minggu misalnya, tidak apa-apa. Karena kami di tiap desa ada perawat dan bidan desa. Jadi yang menjadi anggota NU mohon perhatiannya ya Bu Kapus untuk tidak diambil, apalagi yang sudah menjadi peserta prolanis. Artinya dia peserta kencing manis misalnya, atau peserta hipertensi, maka dia secara pemeliharaan rutin maka dia sudah tidak bayar Pak, tapi tidak ada penyakit lain. Intinya kalau bisa, kalau punya BPJS ya tore daftarkan. Untuk mengetahui dia punya BPJS atau enggak, cukup dengan NIK Pak sekarang. Tidak susah. NIK bisa dilihat, diupload di HP. Kalau Bu KTP, NIK boleh di HP. Jadi petugas tidak usah mempersulit. Kalau kita ada yang mudah, kenapa kita harus mempersulit? Tolong dicek selama jaringan internet masih bisa terhubung. Kita Bu, cek ke, oh sampean undi ternyata. Dia kalau punya BPJS tapi dia tidak menerima kartu, nanti bisa dilaporkan ke kepala puskesmas. Karena banyak beberapa kepala desa dia sebenarnya sudah dapat dari kesehatan kartunya atau dari dinas sosial sudah diberikan, tapi karena ada faktor X dan faktor lain-lain sehingga tidak sampai ke peserta. Jadi makanya dicek itu nanti ada Pak nomor sekian, apalagi nomor kakaknya juga di bawah, maka dia akan dicek apakah dari anggota yang hadir itu punya semua BPJS. Kalau punya maka print kartu yang ada itu sebagai pegangan. Seperti itu insya Allah Pak. Jadi kalau kita sudah match, saya dulu takut dengan Pak Kapolsek, tapi karena kami sudah menggandeng Pak Kapolres dan Pak Dandim, maka semua jajaran ke bawah bersahabat dengan kami. Kami bisa bekerja sama. Pak Kapolsek, Ambunten masih rendah, siap Bu. Nah, ini waktu dulu ini vaksinasi. Jadi saat ini kami akan melanjutkan Bapak. Jadi kerjasama ini kami lanjutkan dengan pelaksanaan Posbindu. Posbindu ini memang luar biasa untuk menjaring sejauh mana masyarakat Kabupaten Sumeneb resiko penyakit tidak menular. Ini penting Pak. Ki ngoda temu stroke, ki ngoda temu juk tade. Tuh, aku masih modal kencing manis. Kalau ibu-ibunya kencing manis masih mending, tapi kalau bapaknya kencing manisnya 500, kapan berdirinya? Lah itu yang saya susah. Lah kapan berdirinya? Kalau 500 sudah gini-gini, kapan ibu-ibunya ini nunggu berdiri? Susah Pak. Bukan pegangan hidup juga belum berdiri. Lah jadi harus berjuang untuk menghidupkan kembali. Lah itu yang perlu dipikirkan. Makanya kami Kabupaten Sumeneb siap melayani. Jadi pesannya Pak Bupati, tolong organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dirangkul sama kesehatan. Nah ini kami sudah mulai merangkul dengan semua ya pengurus yang ada dan termasuk jajaran yang ada di kecamatan. Tuh, jadi seperti itu Bapak. Jadi kami luar biasa. Nanti di belakang itu akan diukur lingkar perutnya, diukur tensinya, diukur kencing manis. Lah untuk saat ini masih kencing manis Bapak. Jadi kami ada alat untuk kencing manis banyak. Jadi Bapak mau periksa 1 bulan sekali ada. Tapi minta tolong yang lain juga diperiksa yang lain.
Insya Allah dengan kepemimpinnya Bu Sulfadi Puskesmas Ambunten, kami harapkan semua yang menjadi anggota NU di Posbindo tidak usah diambil. Jadi gratis pelayanan, tidak ada embel-embel major tekak sakoni Pak mereka, tidak ada, ya. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi minta tolong kalau anggotanya 500, semua 500 diperiksa. Jangan cuma yang 100 bulan depan, 100 boleh, bulan depan itu aja. Jadi kami mengharapkan semua. Jadi kalau sudah semua 500 terperiksa, maka akan ketemu yang kencing manis berapa bapak-bapaknya. Nah itu nanti akan diberi obat bapak itu 1 bulan. Setelah 1 bulan seperti apa perkembangannya? Nanti ada senam prolanis. Nanti instrukturnya bukan ibu-ibu, saya ambil laki-laki juga. Jadi kalau yang senam itu bapak-bapaknya NU, jangan cari instruktur ibu-ibu. Saya juga gak setuju. Jadi carikan instruktur laki-laki juga. Jadi dia senam melakukan pergerakan, biar asupan yang kita makan bisa terjadi pembakaran sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Ada Pak, jadi senamnya ada. Kalau di kami, di klinik kami itu ada, setiap minggu itu ada senam. Tapi kebanyakan yang rajin ibu-ibu, bapak-bapaknya saya beri secara bergantian. Karena kalau bapak-bapaknya yang senam, instrukturnya perempuan, nggak jadi senyum Pak. Terkenang-kenang nggak bisa gini kan. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi agar kita bisa terlaksana dan juga tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan. Kemudian TBC lah, Kabupaten Sumeneb ini ada inovasi yang namanya GETS, Gerakan Eliminasi Terpadu Tuntaskan Stunting dan TBC dan stunting. Jadi inovasi Kabupaten Sumeneb, karena TBC masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Karena sebenarnya TBC bisa dicegah apabila diobati sampai 6 bulan. Beres Pak, ketika TBC cek kancah, tidak ada ceritanya orang TBC tak kancah. Selama dia masih pakai masker dan diobati selama 6 bulan bisa tidak akan menularkan Pak. Seperti itu. Jadi TBC saat ini ada di bidang saya juga Pak Kapolsek. Jadi saya mohon dukungan karena TBC yang menolak itu tidak bisa memutuskan rantai. Tiba-tiba dikasih sakit TBC pakai periksa positif, tak kesulitan diobati. Makanya kami merangkul dari semua sisi. Jadi tokoh agama dan tokoh masyarakat kami rangkul bagaimana orang yang sakit itu tidak menularkan. Jadi ilmunya COVID-19 kami ambil untuk bekerja sama baik dengan Babin Kaptikmas yang ada di desa, termasuk muslimat fatayat pengurus NU yang ada di rantai masing-masing. Itu luar biasa. Kemudian apabila ada yang stunting, bayi yang kecil atau ibu hamil dengan kurus, lingkar lengannya itu kurang dari 23,5, maka perlu ada asupan gizi. Jadi kami Kabupaten Sumeneb sudah bekerja sama dengan lintas sektor yang lain. Apabila penderita TBC tidak mempunyai rumah yang layak huni, maka kami bekerja sama dengan dinas sosial untuk mendapatkan bedah rumah. Tapi itu pun kami langsung berkoordinasi dan melihat langsung seperti itu. Mungkin itu ya, karena pelaksanaan ini bapak-bapaknya belum diperiksa gitu. Nah, ini kalau kami lihat lebih dari 50 ini, kalau dengan ibunya bisa jadi 60. Nah, ini untuk saat ini tidak usah takut, cuma sedikit Pak diambil. Apakah Bapak Ibu kencing manis? Ya kalau sudah kencing manis, hati-hati pola makan. Jadi BHBS itu memang harus diterapkan. Bapak-bapaknya, saya suka merokok, tidak bisa berhenti, nggak apa-apa. Tapi sampean jangan merokok di ruangan rumah. Entar kapos dulu, malam kerokok adik. Entar kapos Pak, kapos manja ada jempok nah, rokok dulu kemarin. Karena ini kan baru masuk. Kenapa demikian? Untuk menyelamatkan anggota keluarga yang lain.
yang merokok, saya Pak, saya tak rokok nih Pak, akan menjadi perokok pasif. Nah itu yang merangsang penyakit yang lain. Tidak apa-apa, rokok keluar, bekas rokok tak tedu. Saya nyaman buntel Pak, topir Pak. Waduh saya nyari ini Pak, tak tedu nyaman. Ogus Pak. Tuh ya. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau diperiksa, minta tolong HP Android untuk moto KTP dan kakaknya ya. Begitu sambian kau nak periksa abu KTP lupa beri dompet tu banyak obongai sampai jomok nak lupa. Jadi kat HP beri kantong. Tak apa-apa, nanti akan dicek ya Pak. Jadi nanti akan dilihat apakah Bapak Ibu semua punya kartu BPJS atau enggak. Jadi sekarang semuanya terhubung dengan aplikasi, akan terhubung dengan nomor NIK. Jadi begitu ngeklik nama sampian semua akan terlihat. Oh punya BPJS, oh tidak punya. Nah, kalau yang tidak punya tolong di print dulu. Jadi tolong untuk dibantu ini para anggota MU Kecamatan Ambunten. Jadi ini perlunya kerjasama. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa terpecahkan selama kita bersatu padu untuk mengatasi masalah tersebut. Siap nggih? Alhamdulillah. Jadi karena kami tadi membawa acara sekalian bukan bapaknya ya, bukan ketua MU yang buka. Ibunya yang buka. Oh iya. Jadi ada kerjasama yang baik memang. Jadi kalau bapaknya membuka kurang afdol ya. Baik, karena kebetulan saya dari dinas perempuan, maka pertemuan pada saat ini marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti bentuk kerjasama dibuatkan oleh Bukapus sebagai bentuk dan bukti bahwa MWC NU Kecamatan Ambunten sudah bekerja sama dengan Puskesmas dan 4 pilar yang lain, 5 pilar ya. Kalau dulu 4 pilar, sekarang jadi 5 pilar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih telah bersama-sama yang disampaikan oleh Dinas KDS Kepolisian. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup acara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang punya Haji Khomeini Semua selaku Rasulullah Majelis Majelis Terhadap Perwakilan Jabatan kepada beliau terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanika wa musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ala alihi wa tuqa wal afwa wal afwa wal afiyah wal mahfata tayyibata fi dunya ونسألك الشكر على العافية والغنى عن الناس والتقوى والاستقامة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل
Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam